spraynya tidak hanya satu titik ya, usahakan banyak titik. Ini saya sudah memberinya di terpal juga, menempelkan di terpal kurang lebih 5 titik sahabat konsorsium. Ini ya sahabat konsorsium, buncit. Ini sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium. Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Pengalaman tidak berarti harus semuanya kita yang mengalaminya ya sahabat konsorsium. Terkadang pengalaman orang lain, baik itu kegagalannya maupun juga dengan keberhasilannya, bisa juga dipraktikkan, diadopsi untuk kita lakukan. Jadi pada kali ini saya akan berbagi bagaimana tips yang saya lakukan dalam merawat bibit ikan nila saya supaya bisa tumbuh baik, gemuk-gemuk seperti wanita hamil, dan pertumbuhannya merata sahabat konsorsium. Sekarang ini saya melakukan pencampuran probiotik herbal atau probal yang sudah diaktifasi. Saya campurkan dengan air kolam yang belum diaplikasi ya. Ini kolam yang kita pakai pendidiran ini belum diaplikasi bioflok. Tidak semua bahan bioflok ada di situ, dan takarannya juga sangat minim sahabat konsorsium, tapi air terlihat coklat. Sekarang ini kita aduk probal yang sudah diaktifasi dengan air kolam, lalu kita campurkan bibis pakan sahabat konsorsium. Sekarang kita bibis pakannya sampai benar-benar empuk, lembek, dan bisa kita bentuk adonan nantinya. Ini meja untuk bibit, meja makan untuk bibit kita sudah kita siapkan. Sementara kita melakukan pembentukan adonan pakan, kita remas-remas sampai benar-benar lunak sahabat konsorsium, dan lengket sampai kalis seperti ini. Ini pakan yang tercampur di sini kurang lebih 1,5 kg. Kurang lebih ya sahabat konsorsium. Ini kita sambil menunggu matahari terbit, lalu kita berikan pakan ke bibit kita pada meja gantung, meja tanda kutip ya sahabat konsorsium. Dan saya rasa banyak di antara sahabat konsorsium belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan bisa dikatakan pemberian pakan ini sangat unik ya. Dan saya ingin berbagi kepada sahabat konsorsium penggemar channel ini yang selalu datang mengunjungi, dan baru yang bergabung, silakan ikuti video awal bagaimana persiapannya, air kolamnya maupun juga persiapan bibitnya sebelum kita tebar pada kolam ini. Ini ada 6 kepalan ya, kita sudah tempelkan pada paralon atau meja perjamuan bibit ikan nila nantinya. Jangan di skip ya sahabat konsorsium, supaya bisa melihat bagaimana nantinya ikan, karena banyak yang mengatakan bahwa pemberian makan seperti ini berbentuk adonan, pertumbuhan ikan tidak merata sahabat konsorsium. Bisa dilihat sampai di akhir video nanti, kita akan menyeroknya dan melihat bagaimana pertumbuhan tiap ikannya. Ini ya.
Silakan diperhatikan bagaimana ikan antri memanjang mengikuti panjangnya paralon atau meja yang kita siapkan dan sudah ditempelkan pakan pada paralon tersebut. Ini sangat seru sahabat konsorsium, bisa diperhatikan pada saat kita punya bibit yang masih kecil ya. Dan pada saat kita melakukan pembentukan adonan seperti ini, usahakan jangan hanya satu titik sahabat konsorsium. Makanya saya berinovasi membentuknya dengan memakai paralon atau sebagai mejanya ini bentuknya memanjang supaya mereka bergantian seperti yang terlihat sekarang sahabat konsorsium. Bisa diperhatikan mereka itu silih berganti untuk datang menyantap adonan pelet yang kita sudah tempelkan di paralon. Dan ini juga yang saya tempelkan pada selang aerasi, bisa juga ditempelkan pada selang aerasi ya sahabat konsorsium. Bisa diperhatikan bagaimana mereka berebutan. Jadi pemberian pakan pada bibit ikan, saya yakin ini lebih efisien dan efektif sahabat konsorsium. Asalkan pemberiannya tidak hanya satu titik ya, usahakan banyak titik. Ini saya sudah memberinya di terpal juga, menempelkan di terpal kurang lebih 5 titik sahabat konsorsium, dibanding 2 pada selang aerasi dan 1 pada yang menempel di paralon ya, atau mejanya ini bisa diperhatikan bagaimana mereka menyantap peletnya, membentuk barisan memanjang ya. Seru sahabat konsorsium. Jadi bisa diperhatikan kalau datang bibit yang kecil ya, kita pemberian pakannya pada saat didederkan seperti ini. Jadi dibanding dengan pemberian pakan dengan butiran berbentuk butiran, tentunya yang besar kuat berenangnya akan lebih lincah dalam mengambil butiran pelet pada permukaan air kolam sahabat konsorsium. Jadi kalau diberikan adonan seperti ini dengan banyak titik, tentunya yang kecil pun bisa mendapatkan pelet yang kita berikan. Dan ini pertumbuhannya saya sering menyeroknya, yang agak kecil pun perutnya buncit ya sahabat konsorsium, perut buncit, gendut seperti wanita hamil. Dan bisa dinantikan nanti di akhir video bagaimana bentuk perut bibit ikan kita ini. Mereka seperti tidak mengenal kenyang ya, perut seperti hampir meletus sahabat konsorsium. Bagaimana nafsu makan bibit kita ini sangat bagus dengan memakai bibis probiotik herbal atau probal. Ini sekarang saya sedang menyeroknya. Kita melihat bagaimana bentuk perutnya yang buncit. Ini ya sahabat konsorsium, buncit. Ini sekarang baru 6 cm lebarnya, hampir selebar dengan mistar besi ya. Kalau sahabat konsorsium memiliki mistar seperti ini bisa memprediksi bagaimana lebarnya ikan kita ini, padahal panjangnya baru 6 cm. Kita serok lagi di titik yang lain.
Jadi manfaatnya kita melakukan pendederan ini sahabat konsorsium. Kenapa kita belum melakukan aplikasi bioflok? Karena bukan karena selain karena bibitnya juga masih kecil, juga untuk melakukan perawatan, proses menyehatkan ikan, dan ini kita sedang puasa sahabat konsorsium, jadi untuk melakukan penyortiran butuh waktu yang lama, apalagi lokasi kita ini tanpa atap sahabat konsorsium. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.